Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Oke, kita bacakan untuk situasi maskulin ya. Insyaallah ini resonate lagi buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku, and no skip iklan. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan maskulin. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan ya untuk terjadi. Tetap ikhtiarnya kepada Tuhan kalian masing-masing. Ini hanya menarik energi di bawah alam sadar. Ya. Insyaallah 90% jadi nyata. Kita lihat. Seven of Coins, Eight of Cups, and the World. Guys, okay. Ada the Queen of Wands, Five of Wands. Okay. Alright. Aku ada the Seven of Pentacles, Eight of Cups, the World, and the Queen of Wands, and the Five of Wands, and the Six of Swords. Kayaknya dia mau ganggu move on kamu ya, secara spiritual ya, energi ya. Karena ini ada penantian sih sebenarnya sih, dia menunggu waktu yang tepat, gimana caranya bisa komunikasi dengan kamu. Sedangkan kamu di sini sudah coba untuk tegar, coba untuk kuat, ya, melawan drama ini, terutama konflik batin kamu ya, feminim ya. Jadi kalau aku lihat sih, ya dia energinya ini ingin kembali sama kamu, tapi ya itu dia konflik batin pada dirinya dia sendiri. Karena ngelihat kamu tuh sudah banyak perubahan dalam kehidupan kamu, terutama tentang cara mempertahankan spiritual kamu, cara kamu belajar memaafkan dan melupakan segala masalah. Di sini yang menjadi drama buat dia, karena ternyata kamu kuat. Bentar guys. Garfit, lu malah ngumpet di selimut. Untung gak gue bawa tuh selimut. Dasar. Alright, kita lanjut ya. So, aku lihat dia pengen ganggu healing kamu ya. Mau uji kesabaran kamu lagi nih. Ya, padahal kamu ya, terutama kamu feminim. Kamu sudah ending sebenarnya dalam penantian kamu di sini. Udah nggak ada lagi yang harus dipertanyakan, udah nggak ada lagi yang harus ditunggu, udah nggak ada lagi yang harus dinanti, apalagi tentang masa lalu yang penuh kecewa ya. Di sini kalau aku lihat energinya malah kamu yang lebih banyak bergerak ya, feminim, dibandingkan maskulin ya. Jadi kamu juga coba untuk melawan drama ini. Sebagian akan ada yang communication dimulai dengan si maskulin, tapi penuh dengan drama. Ya. The bottom of the deck, Three of Swords, the Hangman, the Star, and the Eight of Wands,
and the Wheel of Fortune, dan juga the Eight of Pentacles. So karmanya sedang bekerja ya dalam kehidupannya si maskulin, dan perjalanan hidupnya dia ini, progres kesuksesannya dia menggantung. Jadi tidak ada kepastian ya tentang keberuntungannya dia lagi. Bahkan dia juga stuck dalam hidupnya, terutama tentang triparty yang terus-menerus berjalan. Ini yang membuat dia coba untuk mengganggu energi kamu. Bisa saja dia datang ke dalam kehidupan kamu tapi dengan drama. Dan aku lihat dia di sini mengalami banyak sekali sakit ya, yaitu pengkhianatan, kesedihan ya, karena dia terperangkap dalam apa yang dia kerjakan untuk kepentingan dia sendiri karena berbagi dengan orang lain ya, the Six of Pentacles. So justru kamu yang bergerak cepat ya, sudah waktunya untuk mengendingkan masa lalu. Udah nggak ada yang perlu dinantikan lagi, tidak ada yang perlu ditunggu lagi ya. Kamu sudah kecewa dengan harapan kamu bersama si DM, karena ya penuh dengan permasalahan dalam perasaan sih. Jadi kayak memang dia nggak pakai perasaan ke kamu ya ketika dia meninggalkan kamu. Makanya dia terlukanya karena kamu sudah bisa memaafkan, sudah belajar dewasa, belajar untuk melawan konflik batin kamu tentang dia ya. Aku lihatnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi situasinya maskulin. Ya, the Ten of Pentacles, the Nine of Cups. Look at this, guys, the card. Eight of Wands. Oh, see? They are spying you. Dia memantau kamu dari kejauhan. Dia benar-benar melihat kamu sudah tegar, sudah kuat, bahkan optimis dalam mencapai langkah kamu sekarang, dan kamu coba untuk melawan drama dalam hidup kamu dengan spiritual kamu feminim. Queen of Pentacles sih, dia ini menjadi orang yang cemburu akan keberhasilan kamu ya. The Page of Wands, the Page of Pentacles. Oke. Dia memantau kamu dari kejauhan dan dia stalking kamu ini benar-benar dengan akun palsu atau dengan spiritual juga ya. Dan aku lihat the Wheel of Fortune and the High Priestess dan the Knight of Swords, banyak sekali ribut dalam kehidupannya si DM dengan karmik. Jadi banyak pertengkaran ya, karena saling berambisi, merasa memberikan suatu keberuntungan. Jadi gini, iya gara-gara lu nih hidup gue jadi susah gitu. Terus dia juga ngomong, iya gara-gara lu. Jadi saling memperebutkan siapa dirinya yang membawa hoki ya. Padahal di sini yang berperan, yang membawa keberuntungan itu adalah feminim energinya. Kenapa? Karena dia menerima akan suatu keadaan, walaupun prosesnya lambat ya. Awalnya pasti marah, kesal, nangis ya, sedih, tapi di sini menerima akan suatu keadaan dan juga dewasa dalam menanggapi sebuah drama. Coba untuk belajar dewasa ya dalam menerima sebuah takdir. Ten of Pentacles, the Nine of Cups, Eight of Wands, the Page of Swords, and the Queen of Pentacles and the Page of Pentacles. Guys, kamu ini pengen hidup baru ya untuk feminim ya. Sudah, kamu malah
menjaga jarak untuk komunikasi. Padahal si maskulin ini ingin banget komunikasi lagi dengan kamu, tapi memang belum bisa. Satu sisi karena dia kecewa dengan apa yang dia bangun setelah ending dengan kamu malah melawan perasaan kamu sendiri dan coba untuk move on. Sedangkan dia berharap ingin kembali, itu harapannya dia. Tapi memang dia memantau kamu juga karena dia melihat kamu sudah komitmen dengan kehidupan baru kamu. Bahkan sebagian dari kamu ini feminim ya, ini sudah bisa memulai hubungan baru ya, progresnya, belajar dari nol lagi, atau sebuah karir. Makanya dia dengan orang ketiga ini banyak sekali ribut karena merasa gue lo yang ngasih keberuntungan buat lo, gue lo gitu ya. Jadi saling meributkan dan saling, kalau aku lihat mereka berantem dalam media sosial juga ya, menyerang, bisa dengan ilmu juga ini aku lihat satu sama lainnya. Jadi yang perang itu bukan kamu, dia dengan orang ketiganya. Oke. Maskulin ada masalah juga dengan orang baru karena merasa masa depannya ini banyak drama dan banyak sekali kemunafikan di antara mereka. Jadi mereka meributkan tentang siapa yang berhak mengendalikan hubungan ini dan memberikan banyak effort. Jadi siapa yang banyak memberikan misalnya materi atau ini ya, kepuasan, jadi dia mengendalikan. Dan aku lihat memang dia memantau kamu ya, dan dia banyak keributan terutama tentang keuangan dengan orang baru. Harapannya pun ending ya, aku lihat ya, menginginkan suatu kebahagiaan, tapi semua hanya menunggu untuk kembali karena semua doa-doanya, cita-citanya ini menjadi kekecewaan. Kenapa? Karena perjalanan hidupnya ini ending ya dalam keberhasilan progresnya. Karena dia sekarang baru menyadari si maskulin ini, wow, ternyata feminim itu memberikan suatu energi positif dan sangat optimis, bahkan memberikan suatu spiritual dalam hidupnya. Ini menjadi konflik batin buat dirinya. Bahkan kamu juga terkadang menjadi marah-marah sendiri ya, karena energi dari si maskulin ini yang membuat kamu terkadang menjadi orang yang tidak terkontrol juga ya dalam pikiran dan batin. Kenapa? Karena merasa kamu diserang juga gitu, kayak tiba-tiba marah, ngechat, terus nggak ada alasan lah gitu ya. Ini dia coba untuk mengontrol kamu sih kalau aku lihat ya, memberikan energi ke kamu, tapi kamunya malah coba untuk melawan ya dan menjalani progres tentang cara move on kamu lambat, tapi pasti ini dari nol lagi. Makanya banyak sekali masalah yang dihadapi dengan orang ketiga karena kamu mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Kecewa ya dengan hubungan karena hadirnya orang ketiga. Ini kamu nih yang move on kalau aku lihat ya, kamu yang move on, feminim. Kamu, wow, kalau aku lihat ya, meninggalkan suatu hubungan yang tadinya bahagia-bahagia saja karena dia menghadirkan orang ketiga, sehingga kamu membawa perasaan kamu dan coba untuk merasakan progres ya dari proses healing kamu dengan penuh kekecewaan. Kamu coba memaafkan segala situasi yang kamu hadapi sekarang. Kamu komitmen, kamu bisa sembuh di sini. Sedangkan dia, harapannya dia ini menjadi ending karena dari kemunafikannya ya tentang mempertahankan kehidupan baru dengan orang baru, tapi ternyata tidak sesuai harapan dan banyak sekali drama dalam kehidupan mereka, terutama masalah keuangan ya. Makanya banyak sekali masalah. Kita lihat lagi maskulin. The High Priestess, the Karma, the Wheel of Fortune, Two of Swords, the Knight of Swords, the Sun in the reverse, the Knight of Wands. So guys, carefully watch
he will sending to you. Okay, aku lihat ada the High Priestess, the Wheel of Fortune, Two of Swords, the Knight of Swords, and the Sun. Dia dengan karmik nggak bahagia ya, karena mau tidak mau mereka harus menerima kenyataan drama mereka akan berlanjut terus menerus, dan ini membuat mereka nggak bahagia, bahkan akan ada suatu pertengkaran yang hebat, terutama tentang keguguran anak ya di sini. Dan ini ada perceraian juga. DM berharap dengan menjalin hubungan diam-diam dengan karmik, berharap akan ada keberuntungan dia raih, ada suatu karma baik ataupun suatu kesuksesan. Harapan dia akan terwujud tadinya, tapi ternyata semuanya ending. Dan dia harus hadapi kenyataan. Ya, aku lihat di sini. Hadapi kenyataan karena dia nggak bisa memilih ya tentang pasangan. Dan ini membuat hubungan mereka ya saling munafik satu sama lain. Bahkan juga saling memantau ya, menyerang dalam media sosial ya. Dan yang mereka ributkan adalah tentang kebahagiaan di masa depan, bahkan ada yang keguguran ya, karmik, orang ketiganya dan CDM ya. Di sini aku lihat. Jadi yang diributkan itu ya keuangan. Membangun hubungan secara diam-diam, berharap akan lebih beruntung dibandingkan dengan feminim, tapi ternyata semuanya gagal. Dan kalau aku lihat ya, cita-citanya si karmik untuk bisa bahagia menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini kecewa sendiri ya. Karena ya ini adalah pembayaran karma yang harus dia jalani. Dan dia memantau kamu ya, feminim. Karmik ini pun memantau kamu ya. Dia harus menerima kenyataan kalau feminim sudah bisa bangkit, sudah bisa melawan, sudah bisa mengambil kesempatan untuk menyembuhkan diri dengan spiritual, walaupun komitmen ini tidak membuat kamu bahagia ya feminim. Tapi ya mau tidak mau ya, sebagian dari feminim juga ada yang keguguran, ada yang bercerai ya, tapi mau tidak mau ya harus move on kalau aku lihat ya. Dan feminim sama DM juga, kalaupun kembali yang dimasalahkan adalah ya tentang orang ketiga terus nantinya. Nine of Swords, the Knight of Pentacles, the Knight of Wands, and the Four Swords. Menyesal, kecewa, lelah dengan pilihannya, dan merasa bersalah, tidak nyaman kehidupannya dengan yang dia pilih. Bahkan di sini aku lihat dia coba untuk bisa memperbaiki lagi, tapi dengan sifat petualangan dia yang belum selesai. Jadi masih suka warawiri sana sini ya, masih suka menjelajah, ibaratnya seperti itu ya guys. So, aku akan lihat mana ya kartu itunya ya. Mana ya? Tadi guys, aku coba cari kartunya di mana. Kemarin aku baca. Kemarin rapi-rapi di mana ya? Ini deh. Oke. Kasih masculine please. Chemistry. Kalau dilihat di sini, dia awalnya dengan si karmik ini merasa banyak sekali kesamaan ya, tapi ternyata di dalam perjalanannya ini banyak sekali kekecewaan. Karena ya dua-duanya satu childish, si karmik juga childish, si DM juga childish. Pada akhirnya nanti hubungan mereka ini ingin membebaskan diri dari sifat masing-masing dan menyadari apa yang mereka lakukan adalah salah, karena si maskulin ingin kembali lagi reconciliation dengan si feminim. So, ada suatu magnet
dia merasa dengan si karmik ini, padahal ini adalah dari energi spiritual ataupun dari pelet atau suatu seseorang dia datangi guru ya untuk menarik seseorang yang dia suka, si karmik ini ya. Jadi si maskulin ini masih membuka harapan untuk kembali kepada soulmate-nya, walaupun dia tahu ternyata feminim ini lebih berbeda dari yang dia harapkan, dari yang dia temui lagi gitu ya, berbeda sekali gitu. Karena dia merasa dengan feminim ini mempunyai suatu kenyamanan, dan aku lihat dia juga masih membuka harapan dengan orang lain ya gitu, bukan hanya dengan feminim kalau aku lihat ya. Tapi dia ingin kembali ya dengan kamu, walaupun dia masih membuka hati dengan orang lain, tapi dia ingin kembali ya. Kenapa? Karena dia mengalami suatu penyesalan cinta, dan ini adalah toxic. Semua menunggu waktu ya nih, the word waiting for, semua menunggu waktu yang tepat ya tentang karma kalau aku lihat. Kenapa? Karena ada the finance and career, jadi ada suatu penyesalan cinta, dan ini adalah hubungan yang toxic ya, yang satu berbeda agama ataupun tentang ilmu hitam, pelet, guna-guna, sehingga hubungan ini banyak penyesalan, bukan hanya di kamu feminim, tapi di kehidupannya si maskulin dan karmik. Dan ini membuat ya kalau aku lihat ya, maskulin ini nyesel banget sih dengan karmik, karena ya keuangannya pun bermasalah terus ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan untuk channel aku. Tetap semangat dan selamat hari Jumat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.